Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas sosiologi. Saat ini saya sedang berkuliah di Paramadina, jurusan psikologi. Kita akan membahas pertama adalah hubungan sosiologi dengan psikologi. Sebenarnya sosiologi dan psikologi itu merupakan ilmu sosial yang berdiri masing-masing, tetapi ada saling berkaitan yang akan saling melengkapi. Nah, apa sih sebenarnya awalnya persamaannya dulu? Jadi untuk sosiologi mungkin persamaannya dengan psikologi itu adalah terkait dengan ilmu yang dipelajarinya, di mana mempelajarinya adalah perilaku manusia dan juga interaksi sosial. Nah, tapi ada sih perbedaannya antara psikologi dan sosiologi. Mungkin secara mendasar untuk psikologi itu lebih fokus terhadap manusia itu sendiri. Jadi yang kita kenal dengan proses mental atau perilaku orang yang sangat bergantung pada dirinya sendiri itu merupakan sesuatu yang dipelajari di psikologi. Sedangkan kalau sosiologi melihat interaksi sosial itu yang lebih fokus pada masyarakat dan impact dari masyarakat tersebut juga kepada manusia sebagai individu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, contoh sehari-hari, mungkin kalau kita mempelajari psikologi, maka kita akan melihat manusia itu sebagai benar-benar individu utuh. Dia bagaimana merespon terhadap lingkungannya, kemudian dia memproses informasi yang berada dari lingkungannya, dan kemudian menjadi perilaku mereka. Nah, tapi kalau di sosiologi ini, justru agak uniknya adalah kita melihat efek dari lingkungan terhadap manusia itu sendiri. Dimana terkadang seperti ada kayak struktur sosial itu juga bisa berpengaruh terhadap masyarakat, kemudian hukum adat itu juga mempengaruhi masyarakat, sehingga kalau kita lihat nih di Indonesia aja yang contohnya lebih mudah karena kita mempunyai banyak ragam budaya. Nah, budaya setiap daerah itu bisa membentuk karakter orang yang berbeda. Mungkin teman-teman juga tahu ya terkait dengan misalnya kita bilang suku Batak. Nah, suku Batak itu sangat terkenal dengan budayanya yang disiplin terhadap anak-anaknya. Kemudian mungkin yang kita tahu lagi adalah kekeluargaan yang sangat erat, di mana hukum mereka itu ada yang kita kenal sebagai marga. Nah, marga itu dianggap apa ya? Kalau satu marga itu seperti keluarga. Nah, jadi kalau teman-teman lihat mungkin sebagai outsider dari suku Batak itu, nah kita melihat ada budaya nih yang agak berbeda ketika mereka memperlakukan satu orang dengan orang lainnya. Contohnya saja jika misalnya dia marganya A, nah dia akan memperlakukannya benar-benar saudara. Nah, nilai itu tertanam sejak kecil sehingga mempengaruhi perilaku atau individu-individu dari suku tersebut yang membentuk suatu karakteristik. Jadi bisa dibilang bahwa itu sebenarnya adalah pengaruh lingkungan, bukan dari orang itu sendiri, ada pengaruh lingkungan yang membentuk dia. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat suku ini akan lebih solid karena mereka menganggap apa yang menjadi satu marga itu adalah keluarga. Itu adalah contohnya. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat lagi di yang lain itu adalah misalnya adanya lingkungan nih yang membentuk anak-anak. Nah, mungkin sebenarnya saya sebagai mahasiswa psikologi, saya juga cukup tertarik terhadap anak-anak. Nah, kalau saya melihat, terutama saat ini saya sendiri sedang menjalani peran sebagai orang tua baru. Nah, lingkungan itu benar-benar membentuk anak karena mereka itu mungkin ada pada fase yang kita bisa hanya menerima banyak informasi menerima banyak informasi dan baru memulai mengcopy mungkin ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa anak-anak yang terbentuk dalam lingkungan yang baik itu akan cenderung terbentuk menjadi anak yang baik. Dan ketika ada misalnya contoh aja, saya mempunyai pengalaman ketika saya paham benar ada teman saya, katakanlah namanya Rina. Nah, Rina ini sebenarnya dia berasal dari keluarga yang tidak pernah
berhubungan dengan narkotik. Nah, bahkan dia adalah terlahir dari keluarga yang memiliki jabatan. Nah, tetapi ketika dia bersekolah di SMA, dia bergaul Pak dengan teman-teman yang memang ada kecenderungan menggunakan narkotik. Nah, sampai suatu saat kita mengetahui bahwa Rina ini menggunakan narkotik. Nah, kalau dilihat secara keluarga, backgroundnya, dia tidak mempunyai tendensi untuk menjadi pengguna narkotik karena dia berada pada keluarga yang harmonis, keadaan ekonominya cukup. Nah, tetapi ternyata faktor lingkungan itu juga dapat mempengaruhi cara berpikir individu itu, atau mungkin sebagai anak SMA mungkin ya waktu itu dia terpengaruh bahwa tidak apa-apa mencoba. Nah, disitulah bahwa kita bisa melihat bahwa lingkungan itu mungkin berpengaruh sekali. Nah, jadi yang ingin saya berikan garis besar dalam tugas kali ini adalah yang saya ambil untuk diri saya sendiri mungkin itu adalah psikologi dan sosiologi itu merupakan ilmu yang bisa saling melengkapi, di mana psikologi itu lebih berfokus terhadap proses individu itu sendiri, tapi di sosiologi juga kita bisa mempelajari interaksi sosial atau lingkungan itu dapat mempengaruhi individu itu sendiri. Nah, di mana sosiologi itu bisa kita bilang bahwa mungkin karena penelitiannya lebih kualitatif, kita lebih dapat memahami masalah lebih rinci daripada yang kuantitatif saja, tapi kita akan memahami bahwa akar masalahnya itu apa sih di dunia sosial itu. Kemudian kita harus bisa disediakan landasan teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut, dan solusinya mungkin bisa berupa kebijakan yang mengatasi akar dari permasalahan tersebut, baik terutama bagi lingkungan atau masyarakat, sehingga diharapkan individu yang ada dalam masyarakat itu bisa terlindungi dari keburukan gitu. Itu menurut saya sih yang saya dapat pelajari saat ini sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari pengenalan psikologi di jurusan pengenalan sosiologi di jurusan psikologi. Terima kasih.